Salam ya kepada Bapa Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan, baik itu mereka yang berada di luar menonton YouTube langsung ya. Aku menambahkan sedikit saja ya. Jadi bagi kalian yang suka bepergian atau traveling, harap berhati-hati ya. Belajar dari kemarin itu yang tersiar kabar berita yang kecelakaan kereta api itu loh. Itu kan rancangan dari si jahat, rancangan malaikat jurang maut. Jadi mengambil anak-anak dunia, anak-anak yang tidak memiliki iman akan terambil oleh malaikat jurang maut. Karena rancangan dari Tuhan itu kan damai sejahtera ya, bukan kecelakaan, bukan wabah penyakit, bukan sakit penyakit, bukan bisu dan segala macam, melainkan ya damai sejahtera. Tetapi ketika manusia-manusia atau anak-anak dunia itu masuk dalam jebakan malaikat yang membawa maut, itu akan terseret tanpa mereka sadari, karena kan sudah tertawan mereka oleh barcode sama kiris ya. Kereta api itu kan sudah menggunakan barcode sama kiris sekarang. Kalau tidak menggunakan kartu ya, itu kan ditempelkan lewat handphone ya. Jadi scan-nya langsung barcode atau kiris. Jadi tidak melalui kartu lagi, tapi melalui handphone. Nah itu kan bahayanya di situ. Kalau sudah tertawan ya tidak tahu, tiba-tiba saja naik kereta atau duduk di paling belakang atau duduk di paling depan, tiba-tiba saja terhantam oleh kereta yang lainnya ya. Karena kan memang sudah waktunya ya, malaikat jurang maut itu sedang memanen jiwa-jiwa yang tidak memiliki iman yang kuat. Iman-iman abu-abu itu akan terseret oleh malaikat jurang maut. Jadi mereka terseleksi oleh kecelakaan ya, oleh rancangan daripada si jahat. Beda dengan anak-anak Tuhan ya. Mereka sebelum naik kereta itu pasti akan berdoa dan akan terhindar dari kecelakaan atau mara bahaya. Jadi sebelum naik ke dalam kereta itu mereka sudah ada gambaran atau penglihatan, ada suara dari Tuhan itu akan mengatakan engkau jangan naik kereta, engkau di rumah saja dan segala macam. Itu bagi anak-anak Tuhan karena mereka punya penglihatan, punya mimpi, punya kepekaan, hatinya itu peka ya, mendengarkan suara dari sekitarnya, mungkin dari hewan atau mungkin dari pohon katakanlah, atau segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu bisa dijadikan tanda bahwa engkau tidak boleh naik kereta seperti itu. Jadi terhindar dari mara bahaya bahkan kematian atau binasa seperti itu. Tapi bagi anak-anak dunia kan mereka tidak tahu, tidak punya mimpi, tidak punya penglihatan, bahkan kesaksian pun tidak ada. Makanya ya mereka naik kereta ya bukannya sampai ke tujuan malah kebablasan ya, sampai pindah alam. Ya karena anak-anak dunia itu seperti itu, terjebak dan tertawan, rohnya itu sudah tidak lagi bisa tahu kebenaran. Diberitahu pun juga mungkin akan ngeyel ya, akan menyangkalnya. Padahal sudah jelas-jelas ini sudah saatnya semua malaikat jurang maut itu mengambil alih ya, untuk mereka yang jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa yang tidak mau bertobat, jiwa-jiwa yang abu-abu, yang abu nawas, yang setengah-setengah imannya, hanya mungkin habis pergi ke tempat ibadah terus pulang-pulang ya mereka hanyalah santai-santai atau terikat dengan hal-hal dunia, tidak mau sampai rumah itu tidak mau memuji memuliakan nama Tuhan lagi, tidak mau berpuasa, tidak mau membaca firman, jadi hanya sebatas beribadahnya itu hanyalah formalitas saja di tempat ibadah. Setelah itu pulang ya sudah selesai seperti itu. Terus pergerakan tanah itu tidak akan ada di Indonesia
Jadi menyebar ke seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja pergerakan tanah, bahkan akan mulai di bagian negara-negara di luar negeri ya, seperti Rusia atau negara-negara Eropa lainnya ya, itu akan terjadi pergeseran tanah atau pergerakan tanah. Entah itu tanah longsor, entah itu likuifaksi, entah itu ada apa sinkhole segala macam ya, itu akan bergerak meluas ya. Tidak hanya di Indonesia seperti kemarin itu di mana itu di Brebes atau di Purwokerto itu ya, tapi akan menyebar ke seluruh dunia ya, secara global. Jadi ya, kalau kalian yang ada di luar negeri ya harus berhati-hati ya, karena memang sudah saatnya semuanya akan terjadi perombakan besar-besaran ya. Kalau manusia itu mengatakan ini hanya hal-hal biasa saja kok, belum akhir zaman ya, itu terserah mereka ya. Yang terpenting kita menyuarakan apa yang akan terjadi, mau percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke hati kalian masing-masing ya. Yang terpenting sudah aku ingatkan ya, jangan sampai apa namanya pergi ke tempat-tempat tujuan itu tanpa berdoa dulu, tanpa minta izin dulu kepada Tuhan. Itu akan membuat bahayanya semakin parah ya, akan berdampak bagi diri mereka sendiri. Terus bagi kalian yang suka apa namanya makan atau minum yang ada tanggal kadaluarsa ya atau expirednya itu hati-hati. Terkhususnya minuman apa namanya susu cair ya, itu kan sudah banyak yang apa busuk ya. Jadi diminum itu rasanya tuh asam atau apa tuh sedikit kecut ya. Jadi jangan langsung diminum ya, dicicipin dulu sebelum diminum. Nah, karena tanggal expirednya itu bisa dimanipulasi oleh mereka. Jadi jangan jangan menggantungkan minuman yang kemasan, entah itu susu cair atau segala macam. Lebih baik ya kalau membeli susu itu susu yang bubuk. Kalau tidak ya susu yang segar sekalian, susu sapi atau susu kambing yang masih segar, masih fresh. Itu malah lebih bagus daripada kalian membeli susu cair yang ada tanggal kadaluarsanya, itu malah lebih berbahaya. Lebih baik ya susu bubuk atau tidak susu segar yang langsung diperas, entah itu sapi, entah itu kambing ya, seperti itu. Jadi berhati-hati dalam memilih minuman ya. Ya kalau pengen aman ya minum air putih saja, air kemasan saja. Tapi kadang air kemasan itu juga kadang ada apa? Ada kotorannya di dasar botolnya itu. Jadi sebelum kalian minum itu juga jangan langsung diminum ya. Dicek dulu botolnya itu di bawahnya itu atau di dalam airnya itu ada sedikit apa itu kayak makhluk kecil seperti cacing itu loh. Nah, itu kalian sebelum diminum itu dicek dulu, jangan langsung mentang-mentang haus langsung diminum, langsung habis ya. Jangan ya, nanti bisa-bisa kalian sakit perut ya. Jadi sebelum diminum itu dicek terlebih dahulu bawah botolnya itu. Tapi yang kemasan air putih itu botolnya bening ya, jangan botol yang warna-warni, nanti susah untuk mengecek ada binatang tidak di dalam botol air tersebut. Nah, terus susu cair itu kalau rasanya itu asam atau sedikit apa itu kecut atau pokoknya aneh ya rasanya, itu ada kemungkinan ya di dalamnya itu ada binatangnya seperti cicak atau kecoa di dalam susu cairnya itu ya tanpa kalian sadari. Jadi kalau mau minum susu cair itu alangkah lebih baik itu dicicipin dulu, jangan langsung diminum langsung habis ya. Apa tidak dirasakan terlebih dahulu itu bahaya ya bagi kalian yang apa hausnya itu sudah tidak bisa tertahan lagi ya. Ya dicek lagi, jangan sampai ya masa ya apa tidak bisa membedakan rasa yang basi sama yang segar ya, kan itu walaupun ada tanggal kadaluarsanya itu hanyalah tipuan saja, namanya saja dunia 66 itu kan penuh tipu-tipu, jadi berhati-hatilah. Terus bagi kalian yang apa membeli sayur atau buah atau daging ya, itu carilah di pasar tradisional yang belum memakai sistem barcode atau QRIS. Karena pasar 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 modern sekarang itu sudah pada mulai pakai barcode atau QRIS. Jadi kalau kalian nanti membeli sayur, pengen sayur misalnya pengen sayur brokoli ya, terus
di pasar itu tidak ada, nah kalian kan terjebak. Jadi kalian kalau tidak ada orang yang menjual itu ya sayurnya nggak ada, dan membayarnya memakai QRIS atau barcode, itu kan sama saja kalian itu mengikuti sistem dunia, sistem dajjal. Nah itu adalah jebakan. Ya kalau kalian pengen membeli sayur ya belilah di pasar yang tidak menggunakan barcode atau QRIS supaya kalian tidak terjebak. Maunya ada pengen beli wortel, wortelnya nggak ada, adanya malah buncis, adanya yang mereka sediakan saja. Itu kan sama saja kalian disuruh menurut sama mereka, disuruh untuk ikuti aturan mereka. Adanya sayur ini ya yang kalian harus beli ya sayur ini. Nah, seperti itu. Itu kan jebakan. Tapi kalau kalian mencari pasar yang tidak ada barcode atau QRIS-nya, itu kan kemungkinan besar kan masih ada lengkap. Ada bayam, ada kangkung, mungkin ada buncis, mungkin ada bawang bombay, segala macam, ada cabai. Nah, itu kan lengkap. Tapi kalau kalian ke pasar yang ada barcode sama QRIS-nya, yaitu mereka hanya menyediakan yang mereka punya. Jadi yang kalian inginkan itu belum tentu mereka jual. Nah, seperti itu. Lama-kelamaan kan kalian terjebak nanti. Wah, kalau beli sayuran kok tidak ada yang penjual itu jual ya kita nggak bisa makan. Nah, seperti itu. Lama-lama kan kalian akan terhimpit, terjepit semuanya. Nah, oleh sebab itu ya kalian harus mencari pasar-pasar yang membayarnya tanpa menggunakan QRIS atau barcode. Jangan sampai kalian terjebak dengan barcode sama QRIS. Nanti ketika kalian pengen masak sayur apa itu nggak ada stoknya, kalian akan mengikuti jebakan itu terus. Lama-lama ya kalian akan terjebak dan tidak menyadarinya seperti itu. Jadi berhati-hatilah di situ ya, karena pasar itu sudah mulai dimasuki dengan barcode sama QRIS ya. Bahkan warung-warung yang seperti angkringan juga seperti apa warung-warung lesehan juga itu sudah mulai pada memakai QRIS ya. Kalau bisa ya kalian menghindari seperti itu. Jangan sampai terjebak misalnya warung ini hanya menjual ayam saja, tidak menjual bebek, tidak menjual apa namanya lele atau nila atau gurame katakanlah. Jadi hanya menyediakan stok mereka yang bisa membayar dengan QRIS atau barcode-nya. Itu kan jebakan semuanya. Apalagi kalau kalian membeli roti atau es krim ya. Terus kalau kalian pengen beli rasa stroberi, adanya cuma rasa vanila atau coklat kan ya sama saja kalian harus menurut dengan penjualnya yang memberi display, memberi barang dagangannya. Itu kan jebakan sama saja. Orang kalian pengennya stroberi kok adanya cuma rasa coklat sama rasa vanila. Nah itu kan tidak sesuai dengan keinginan kalian. Itu kan sama saja membuat kalian itu jengkel. Nah seperti itu. Kalian harus menghindari hal-hal seperti itu. Sudah tahu itu pakai barcode sama QRIS ya udah tinggalin saja. Cari warung atau toko yang tidak menggunakan barcode atau QRIS. Jadi kalian tidak akan terjebak. Semuanya kan berawal dari jebakan itu. Awal mula kalian akan disediakan barang-barang atau stok itu lengkap ya. Tapi lama-kelamaan stok itu akan mereka kurangi. Porsinya, terus apa namanya, yang tersedia apa saja itu nanti akan terkurangi oleh mereka. Supaya kalian akan terjebak. Kalau kalau adanya itu ya harus belinya itu saja. Nah, seperti itu. Itu jebakan bagi kalian. Bagi kalian yang apa namanya terikat dengan barcode sama QRIS ya. Nah, sama seperti naik kereta itu. Naik kereta itu kalau kalian tidak menggunakan handphone, terus kalian scan, ya kalian tidak akan bisa masuk ke KRL atau ke apa namanya kereta api jarak jauh ya seperti itu. Nah, ketika internet itu mati atau listriknya mati ya kalian tidak akan bisa naik kereta. Bahkan keretanya itu ya akan meninggalkan kalian. Misalnya kereta jarak jauh ya jarak jauh itu kan tidak menggunakan listrik seperti KRL ya. Jadi mereka langsung jalan saja. Nah, ketika kalian menggunakan internet, menggunakan apa barcode QRIS, itu kan harus terkoneksi internet, harus terkoneksi dengan sinyal. Nah, ketika tidak ada,
ketika terjadi error atau segala macam, nah kalian nggak bisa naik kereta, tiket kalian akan hangus di situ. Itu bahayanya di situ. Makanya kalau bisa menggunakan tiket yang manual, jangan memakai apa barcode sama kiri, aplikasi segala macam. Giliran error, kalian mau berangkat, nggak bisa. Sistemnya error atau sinyalnya nggak ada. Tiba-tiba kalian ketinggalan kereta, harus beli tiket lagi. Itu kan jebakan sama saja. Kalau bisa membeli tiket itu yang manual, yang ada kertasnya itu loh, yang bisa di-scan manual itu. Nah, seperti itu. Jangan dibiasakan menggunakan barcode sama kiri seperti itu. Apalagi menggunakan apa namanya scan wajah ya atau retina mata. Yang sekarang lagi tenar itu menggunakan scan retina mata. Pemerintah ini kan aneh-aneh ya kebijakannya ya. Kalau membeli gas LPG itu harus syaratnya punya retina mata. Itu kan suatu kebijakan yang konyol ya, yang aneh. Pokoknya kan cukup KTP saja sebenarnya sudah cukup. Ini kenapa kok dipersempit ruang gerak rakyat itu seperti itu. Padahal kalau kalian itu menggunakan scan mata, scan retina, itu data kalian bisa dijual sama mereka tanpa kalian sadari ya. Seperti itu. Orang pakai KTP saja data kalian sudah bisa terjual sama mereka, apalagi scan retina mata lebih lengkap lagi. Jadi kalian data diri kalian sudah disimpan sama mereka seperti itu. Jadi kalian berhati-hatilah di situ. Jangan mau terjebak oleh jebakan oleh sistem dunia, sistem 66 ya. Itu semuanya menjebak kalian. Ya supaya kalian tidak terjebak ya, kalian harus meninggalkan kiri, barcode segala macam dihilangkan, tidak terkoneksi dengan ATM, dengan nomor handphone, nah seperti itu. Itu kan semuanya jebakan. Jangan sampai kalian itu tertawan sama mereka. Jadi menggantungkan sistem itu. Kalau kalian menggantungkan kan kalian akan repot nanti sendirinya. Kalau enggak itu enggak bisa makan. Kalau enggak pasar yang ada barcode-nya, enggak mau beli buah-buahan atau sayur-sayuran atau daging. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi keterikatan itu adalah sumber masalah ke depannya. Seperti itu. Terus kalau kalian itu apa namanya? Membeli terus tiba-tiba barang yang kalian beli kan kalian tidak tahu ya. Sayuran itu kan tidak dicek ya sekarang ya. Jadi kalian itu tinggal ambil sayur atau buah, terus scan barcode atau kiri. Kan kalian nggak tahu sayur itu masih segar atau sudah berapa hari kemudian. Kan kalian nggak tahu. Tiba-tiba saja kan penjualnya kan tidak ada standby di situ. Mereka hanya meninggalkan barcode sama kiri saja di stand atau di display sayur atau buah-buahan. Jadi kalian tidak bisa ngobrol sama mereka sekarang. Jadi cuman mereka nyediain scan barcode, buah, sayur, segala macam, daging, dan tanpa kalian itu berbicara sama mereka, tidak ada obrolan apa-apa. Seperti itu sekarang sistemnya. Jadi membuat orang itu digiring kepada robot. Jadi kalian sudah tidak ada lagi kayak sosial. Bersosial itu sudah nggak ada. Ngobrol dengan penjualnya, penjual sama pembeli itu sudah nggak ada. Ya karena sudah ada barcode sama kiri. Ambil atau beli yang kalian pengen dan tidak ada obrolan atau sosialisasi seperti itu kan sama saja kalian itu seperti benda mati. Jadi ngambil barang, scan barcode, scan kiris, pulang. Tidak ada obrolan-obrolan misalnya sayurnya itu busuk atau tidak, buahnya itu masih fresh atau tidak. Kan kalian nggak tahu. Cuman adanya di situ di display, kalian ambil ya sudah ambil. Bayar pakai kiris barcode, pulang. Nah, seperti itu. Itu kan sama saja tidak memanusiakan kalian, mematikan hati nurani kalian. Hati kalian menjadi apa namanya kaku, tidak ada lagi obrolan sosialnya sudah nggak ada. Nah seperti itu. Beda kalau kalian datang ke pasar tradisional yang tidak memakai barcode atau kiris dan pasti harganya pasti relatif murah kalau di situ nggak pakai barcode sama kiris, bahkan bisa ditawar. Misalnya pisang
pisang kepok kuning yang harganya 15.000, kalian bisa menawarnya 11.000 atau 12.000 ya. Seperti itu kan, bersosialisasi, berinteraksi. Kalau pasar tradisional yang tidak memakai QRIS atau barcode kan seperti itu. Jadi bisa ngobrol, bisa bercanda gurau seperti itu. Tapi kalau pasarnya itu ada barcode sama QRIS, ya kalian hanya ngambil barang, scan barcode, pulang. Nah, seperti itu. Ya, itu terserah kalian ya. Kalian pilih yang mana. Seperti itu. Kalau aku ya pilih yang berinteraksi ya, ngobrol sama penjualnya, besok ada buah apa lagi, besok sayurannya ada apa lagi, nah seperti itu. Atau kalian bisa request kalau berinteraksi dengan penjual di pasar itu seperti itu. Misalnya tidak ada kangkung, terus kalian tanya, besok kangkungnya ada lagi berapa hari kemudian, nah seperti itu. Atau brokolinya besok ada atau tidak, nah seperti itu. Misalnya kalian datang ke pasar kesiangan, bangun siang, terus kehabisan, kan kalian bisa menanyakan besok ada lagi jam berapa. Nah kan interaksi namanya kalau ke penjual pasar ya. Tapi kalau kalian hanya scan barcode, ya kalian nggak ada obrolan. Besok datang lagi ke pasar yang ada barcode atau kirnya, ya adanya ya itu lagi. Seperti itu kan, nggak ada request, nggak ada yang bisa kalian tanyakan seperti itu. Jadi berhati-hatilah di situ ya, jangan sampai terjebak oleh jebakan sistem dunia, sistem 666 ini. Kalau kalian terjebak ya sudah, kalian akan stres, tidak bisa request, terus kalian minum minuman yang basi katakanlah, pada luarsanya bisa dimanipulasi sama mereka. Nama saja kan sistem dunia, semuanya penuh dengan tipu-tipu. Buah saja sudah tidak fresh lagi. Ada yang buahnya itu sudah banyak GMO-nya, sayurannya juga GMO semuanya. Yang awalnya sayuran itu ukurannya itu standar, sekarang besar-besar. Tidak ada bijinya, nah itu GMO semua. Kalian harus bisa membedakan. Kalau membeli sayur itu yang ada bijinya, misalnya pare. Pare ya cari yang ada bijinya, atau buah semangka. Buah semangka ya cari yang ada bijinya. Jangan sampai kalian cari buah semangka yang tidak ada bijinya, itu berarti GMO. Berarti tidak bisa ditanam lagi. Atau kalau kalian cari alpukat ya, itu cari yang ada bijinya. Jangan mau membeli alpukat tanpa biji, berarti itu GMO. Berarti itu sekali makan saja, tidak bisa ditanam lagi. Fungsinya biji itu bisa ditanam lagi. Seperti itu. Jadi carilah bahan-bahan yang ada bijinya, buah-buahan khususnya atau sayuran. Jangan sampai kalian membeli sayuran atau buah-buahan yang nggak ada bijinya. Nah, itu berarti sudah GMO. Kalau kalian makan, itu kalian akan sakit-sakitan. Semuanya sudah direkayasa. Ya sama, DNA kalian yang sudah memakai vaksin itu kan sudah direkayasa sama mereka. Kalian sudah tidak tahu kebenaran, dikasih tahu kebenaran ngeyel. Tapi bagi kalian yang rendah hati, yang bertobat, ya pasti akan tahu bahwa tanda binatang itu ya di vaksin yang kemarin kalian pakai. Tapi bagi kalian yang bebal, yang angkuh, yang sombong, ya nggak tahu seperti itu. Ya sama seperti orang yang menguasai Alkitab, menguasai firman Tuhan, menguasai dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya katakanlah. Tapi giliran ditanya tanda binatang itu ada di mana, mereka nggak tahu, hanya menguasai saja. Seperti itu. Ya sama seperti orang yang apa namanya mengatakan kalian itu sesat, halusinasi segala macam. Mereka tuh nggak ada bukti, tapi sukanya menyerang. Nah seperti itu. Belum lagi ditambah yang kasusnya ijazah palsu itu ya. Orang mengatakan, menuduh ijazahnya palsu, tapi giliran ditanya mereka pernah melihat ijazah yang asli, mereka nggak tahu. Nah itu kan lucu ya namanya ya, seperti itu. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi kalau kalian itu peka ya, orang-orang yang mengakui bahwa menguasai firman Tuhan, tapi giliran ditanya tanda binatang itu saja mereka nggak tahu, masih meraba-raba. Kan aneh ya, katanya menguasai
firman Tuhan, giliran ditanya tanda binatang saja mereka nggak tahu. Giliran dikasih tahu kebenaran menyangkal bahwa tanda binatang itu vaksin, ya mereka menyangkal ya, karena mereka merasa pintar, merasa menjadi ahli kitab, ahli Farisi. Nah, seperti itu. Giliran diberitahu kebenaran, kebenaran itu mereka tolak, mereka sangkal. Nah, seperti itu. Bahkan sama orang yang tidak belajar teologi sama filsafat saja akan menang dengan orang yang hanya baru membaca firman Tuhan tapi memiliki kerendahan hati karena dituntun langsung. Beda dengan ahli kitab, ahli Farisi. Nggak ada mereka penglihatan atau mimpi itu nggak ada. Bahkan kesaksian itu mereka nggak ada. Beda dengan anak-anak Tuhan yang mau merendahkan hati mereka. Ya mereka tahu bahwa tanda binatang itu adalah vaksin. Makanya mereka mulai menangis sekarang, mulai menyadari ada yang sudah mulai kena bisul-bisul, tapi hanya diam-diam saja. Tahu-tahu nongol bisulnya itu satu atau dua, entah itu di lengannya, di kakinya, atau di dekat lehernya, atau di belakang kuping, telinga. Nah, seperti itu. Tanpa mereka sadari, ya mereka, ternyata aku kena bisul. Berarti benar apa yang tertulis di firman Tuhan. Telah memakai tanda binatang itu, telah memakai tanda vaksin itu, langsung muncul bisul. Nah, mereka tanpa mereka sadari, ya mereka akan diam menyadarinya, terus bertobat. Bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya malu dong, masa tiba-tiba muncul bisul kan, dilihat orang kan, loh tuh bajunya kok muncul apa, di kerahnya itu kok ada sedikit apa mayones atau cairan yang apa sus basah itu loh, yang kue-kue sus itu kan ada lumeran-lumeran ya, kalau misalnya bisulnya di dekat leher itu kan kena kerah ya biasanya. Nah itu kan ketahuan sama tetangga misalnya seperti itu. Jadi kalau jalan misalnya lewati rumah tetangga itu kerahnya itu kadang ditutupin atau di apa pakai itu loh apa penutup jaket itu ya biasanya seperti itu. Nah kan mulai mulai tercium ya kalau dia itu kena bisul. Nah seperti itu. Terus ada yang tidak mau keluar dari rumah, nitip daun salam lah segala macam, direndam lah segala macam. Kan banyak ya manusia itu kan kalau sudah mengalami bisul kan mereka terdiam, tidak berani muncul, tidak berani bersaksi saja nggak berani ya kan, sudah muncul seperti itu mau bagaimana. Ada yang bisulnya itu muncul di dalam apa, dalam hidung sini, macam-macam kok, di belakang leher ada, pokoknya ada yang kelihatan, ada yang di dalam kulit bisulnya itu muncul, ada yang terlihat, ada yang tidak, seperti itu. Jadi ya masing-masing kan berbeda-beda sesuai dengan apa namanya titik itu apa yang kecil-kecil nanobot itu berhenti. Nah itu akan muncul bisul di situ. Kalau nanobotnya itu berhentinya di hidung, peredaran situ, ya akan muncul bisulnya di situ. Misalnya nanobotnya berhenti di belakang leher atau di atas pundak, ya pasti bisulnya di situ. Jadi masing-masing itu beda-beda ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ya. Jadi yang sudah terkena bisul ya, ya semoga kalian bisa menyadarinya bahwa tanda binatang itu adalah vaksin, supaya kalian ya mau bertobat, mau mencari hadirat Tuhan, tidak sombong lagi, tidak angkuh lagi, terus rajin-rajin untuk membaca firman Tuhan, terus rajin-rajin untuk berpuasa, karena yang bisa membuat bisul itu sembuh itu adalah puasa. Kalau kalian puasa, itu kuasa Tuhan itu akan berada di dalam hatimu, akan meneguhkan hatimu supaya kalian rendah hati, supaya kalian menyadari bahwa tanda binatang itu adalah vaksin. Nah, ketika sudah menyadarinya, ya sudah, kalian akan sujud di kakinya Tuhan, minta pengampunan, minta belas kasihan. Nah, seperti itu. Maka yang ada ya, kalian akan tetap menjaga kerendahan hati, apalagi kalau kalian itu berpuasa. Itu bisul itu akan semakin cepat sembuh kalau kalian berpuasa. Nah, itu saja ya yang bisa aku sampaikan.